Seorang DPO kasus terorisme di Poso dilaporkan tewas dalam aksi pengejaran yang dilakukan oleh Satgas Madagoraya. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Selasa 4 Januari, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, dengan tewasnya teroris tersebut, saat ini masih ada 3 orang DPO yang masih diburu Satgas Madagoraya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Palu, Ketut Suta di sana. Halo, Suta. Ya, halo Siska. Suta bisa dijelaskan terkait dengan identitas DPO teroris yang tertembak mati oleh Satgas Madagoraya ini? Baik, Siska dan juga Tribuners, ya jadi benar sekali bahwa Satgas Madagoraya berhasil menembak mati satu DPO MIT teroris Poso itu di wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, tepatnya di perkebunan Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, sekitar pukul 10.30 WITA. Adapun setelah jenazah diidentifikasi, dipastikan bahwa DPO tertembak itu adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, yaitu berusia 27 tahun. Ia merupakan salah satu target operasi Satgas Madagoraya setelah sebelumnya ada 4 DPO tersisa yang dikejar oleh petugas, dan sekarang dipastikan masih tersisa 3 masih dalam pengejaran Satgas Madagoraya, Siska. Oke, Suta bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa dari tertembaknya DPO tersebut? Ya, jadi berdasarkan informasi yang terupdate yang bisa kami terima yaitu melalui Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Sufahriyadi menjelaskan kronologi penembakan itu awalnya terjadi kontak tembak pada pukul 6.30 WITA antara personel Satgas Madagoraya yakni tim Sugili dan DPO MIT teroris Poso, di mana sebelumnya petugas saat melakukan penyisiran mendengar adanya suara gesekan di semak atau di ranting. Curiga dengan hal itu, dan saat diselidiki aparat melihat jelas sosok DPO tersebut, yakni Ahmad Panjang, sehingga personel memutuskan untuk melakukan penindakan dan terjadi kontak senjata, sampai akhirnya DPO itu tewas pada pukul 10.30 WITA, Siska. Oke, berarti sudah dipastikan bahwa yang tertembak adalah teroris. Lalu bagaimana informasi selanjutnya terkait dengan jasad DPO tersebut dan akan dibawa kemana? Iya, Siska, jadi selanjutnya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng yang ada di Kota Palu untuk dilakukan otopsi. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans Polres Parigi Motong untuk menuju Kota Palu sore tadi. Dan untuk pemakamannya sendiri akan ditentukan setelah hasil otopsi keluar, Siska. Oke, apakah ada barang bukti yang diamankan oleh petugas saat kejadian? Ya, jadi selain DPO tersebut juga sejumlah barang bukti turut diamankan, yaitu diantaranya ada baju 2 pasang, celana panjang, kemudian jaket parang 1 buah, kemudian ada kaos kaki, terpal besar dan terpal kecil, panci, hemhok, senter kepala, baterai besar itu berjumlah 13 buah, kemudian ada juga baterai kecil sebanyak 2 buah, garam, penyedap rasa, kopi, beras, gelas plastik, wadah plastik, tali timbang, rangsel, selimut, centong, jam tangan, sendok makan, betadin, gunting, hansaflas, gergaji, tongkat benang jahit, baterai HP Nokia, obat-obatan, korek api, cermin, kikir, lampu lilin, dan uang sejumlah 220.000, kemudian botol bubuk mesiu, dan juga diamankan 1 buah bom. Oke, baik. Tribuners, terkait dengan peristiwa ini, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Hari ini, Selasa, tanggal 4 Januari, jam 10.30 tadi, kita Desa Dolago, Desa Dolago, Parigi Selatan, telah tertembak ya, DPO MIT atas nama Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Dia tertembak di kebun, ya kan? Ketika sebenarnya ada harusnya berdua, karena mereka tidak pernah sendiri biasanya. Harusnya berdua, tapi tertembak 1. Barang buktinya sudah ada. Himbauan sudah berkali-kali kita sampaikan, rekan-rekan sudah dengar semua. Sejak Ali Kalora tertembak, saya sudah menghimbau kalau bisa menyerahkan diri.
jenazah dikirim ke Palu, segera kita visum. Barang bukti sudah ada, tertulis semua di sini. Kita akan lanjutkan pengejaran dan penangkapan terhadap 3 DPO lagi. Ya, saya lihatkan foto-fotonya. Yang tertembak Kamar Panjang, 4 DPO-nya, kita akan lakukan pengejaran dan penangkapan. Tapi kalau mereka mau menyerahkan diri,